Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas ya kunci jawaban dari evaluasi tema 1 subtema 2 yang berjudul Hewan Sahabatku. Dengarkan penjelasan dari Bapak dengan baik ya. Pertama, salah satu contoh penerapan sila kelima Pancasila di lingkungan sekolah yaitu penerapan sila kelima. Berarti kamu harus tahu dulu sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti yang sesuai adalah apa? Kita harus tahu pengamalannya. Pertama, menolong orang lain itu sila kelima. Menghargai karya orang lain, tidak mengejek. Misalnya ada teman kamu menggambar jelek. Nah, itu berarti kamu melanggar. Kalau kamu mengejek berarti kamu melanggar sila kelima. Kemudian menghormati hak dan kewajiban dan bersikap hemat, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah ya. Orang tua kamu misalnya penghasilannya cuma berapa juta, kamu minta sepatu merek yang mahal. Nah, itu berarti kamu bersikap boros atau bergaya hidup mewah. Itu tidak boleh ya. Nah, berarti di sini adalah jawabannya adalah yang ini, bersikap hemat dan mau bekerja keras sesuai dengan kemampuan. Ini adalah sila kelima. Kemudian gambar tersebut merupakan pengamalan sila Pancasila sila ke berapa ini? Ini gambar orang yang sedang berdiskusi ya. Berdiskusi. Menyelesaikan masalah dengan berdiskusi atau bermusyawarah. Berarti adalah sila ke ada kata-kata musyawarahnya di sini ya. Diskusi itu musyawarah yaitu sila ke-4. Ya. Yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan ya, perwakilan itu. Berikutnya, dalam kehidupan sehari-hari kita seharusnya mengembangkan semangat gotong royong dan semangat kekeluargaan antar sesama. Hal tersebut sesuai perwujudan nilai leluhur. Kalau gotong royong bekerja sama berarti adalah tentang menjunjung tinggi nilai persatuan. Bersatu, tidak bercerai-berai ya. Berikutnya, kegiatan yang menunjukkan penyelesaian masalah secara musyawarah. Ingat, setiap ada keributan atau ada masalah apa, kita harus selesaikan dengan musyawarah. Solusinya yaitu yang mana kira-kira ya, adalah yang gambar keempat yaitu tentang pemilihan ketua kelas ya ini. Nah, pemilihan ketua kelas. Jangan sampai berebutan untuk jadi ketua kelas, harus dipilih secara adil. Nah, ini kita belajar mengenai kesimpulan ya. Kesimpulan itu diambil ketika kamu sudah membaca dan menentukan poin-poin atau kata-kata yang pentingnya ya. Contoh, perkembangbiakan terjadi pada hewan bersel satu seperti amuba. Nih bersel satu ya, hewan bersel satu seperti amuba, protozoa, paramecium dan virus ya. Secara umum perkembangbiakan vegetatif pada hewan bersel satu dengan cara membelah diri. Nah, berarti hewan-hewan tadi itu umumnya adalah berkembang biak dengan membelah diri. Ya. Kemudian, dari paragraf berikut ini mana yang termasuk kesimpulannya? Tadi kita gabungan kata-kata penting tadi menjadi sebuah kalimat, yaitu yang ini, hewan bersel satu seperti amuba, protozoa, parasitium dan virus berkembang biak dengan cara membelah diri. Itu adalah kesimpulannya. Soal berikutnya juga sama, yaitu mengenai kesimpulan. Kantong plastik juga membahayakan penyu. Kantong plastik berbahaya bagi penyu ya. Di dalam air, kantong plastik yang transparan akan terlihat menyerupai ubur-ubur. Ubur-ubur adalah makanan kesukaan penyu. Penyu akan mengira plastik sebagai ubur-ubur. Jika penyu memakan plastik, ya, penyu memakan plastik. Nah, penyu akan mati karena penyu mengira plastik itu seperti ubur-ubur. Nah, berarti sini kesimpulannya adalah ada kantong plastik, ada penyu, ada memakan plastik. Berarti, ini plastik transparan di laut membahayakan penyu. Ada kata-kata plastik, ada kata-kata penyu, ada membahayakan juga ya, karena dikira makanannya. Begitu, itu kesimpulan. Soal berikutnya yaitu tentang ide pokok. Ingat, ide pokok itu ada 3 tempatnya di depan paragraf.
di tengah atau di akhir paragraf. Kita baca dulu. Para petani banyak diuntungkan dengan memanfaatkan pupuk organik. Jangka waktu kesuburan tanah menjadi makin lama. Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian pupuk juga makin murah, hasil panennya pun lebih menyehatkan apabila dikonsumsi. Harga jual hasil panen dengan pupuk organik di pasaran lebih tinggi, dengan demikian petani mendapatkan keuntungan yang berlipat. Maka ide pokoknya adalah tentang keuntungan memakai pupuk organik, yaitu ada di paragraf pertama ini. Para petani banyak diuntungkan dengan memanfaatkan pupuk organik. Nah ini. Sekarang kita ke kesimpulan ya. Kesimpulan dibaca semua, nanti kita tulis atau di garis bawah kata-kata yang pentingnya. Kentang sangat penting untuk meningkatkan fungsi otak. Jadi kentang itu penting ya untuk meningkatkan fungsi otak. Fungsi normal otak tergantung pada pasokan oksigen dan glukosa. Pada pasokan oksigen dan glukosa bersama dengan vitamin dan mineral tertentu. Kentang tinggi karbohidrat mempertahankan tinggi glukosa sehingga mencegah kelelahan pada otak. Oleh karena kentang kaya akan zat besi, pasokan oksigen ke otak juga akan terpelihara dengan baik. Maka di sini adalah ini, kesimpulannya adalah kentang sangat penting untuk otak. Kalau dijelaskan mengapa? Ya karena kentang tinggi karbohidrat, seperti itu ya. Berikutnya kita ke matematika. Ini soal yang sangat mudah, tolong ini dipahami baik-baik ya. Kalau ada yang salah atau tidak mengerti, pahami. 10 ditambah 4 dikali 2 sama dengan, ini adalah operasi hitung campuran. Seperti ini caranya. 10 ditambah 4 dikali 2 sama dengan, ingat ini ada penjumlahan, ini ada perkalian. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian, yaitu 4 dikali 2. 4 kali 2 adalah 8. Jadi 10 di depan ditambah 8 di belakang ya. Menjadi berapa? 18. Maka jawabannya adalah 18. Soal berikutnya, jika N sama dengan 45 diambil 24 dibagi 3, maka nilai N adalah, kita tuliskan dulu soalnya ya. Nah, di sini ada pengurangan dan ada pembagian. Menurut aturannya, kita harus mengerjakan yang pembagian terlebih dahulu. 24 dibagi 3 adalah 8. Jadi, 45 dikurangi 8. Jangan sampai dibalik ya, 8 diambil 45. Nah, salah. Jawabannya adalah 37. Dari 45 diambil 8 tadi ya. Soal matematika berikutnya adalah nilai dari 192 dibagi 24 dikali 2. Nah, kalau seperti ini bagaimana, Pak? Kalau seperti ini ada pembagian, ada perkalian. Pembagian dan perkalian itu setingkat, maka kerjakan yang paling duluan saja. Yang paling duluan di sini adalah pembagian. 192 dibagi 24. Itu menggunakan porogapit, hasilnya adalah 8. Maka 8 ini baru dikalikan dengan 2. 8 dikali 2 adalah 16. Nah, berikutnya kita pindah soalnya itu cara perkembangbiakan hewan berikut adalah hewan berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya. Burung berkembang biak dengan cara apa? Supaya burung mempunyai keturunan atau anak, itu dengan cara apa? Kira-kira, ayo. Kita ingat-ingat istilah ini, ovipar sama dengan bertelur. Vivipar adalah melahirkan. Ovovivipar berarti bertelur dan juga sekaligus melahirkan. Maka burung adalah termasuk ovipar. Kemudian di sini ada beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kira-kira yang mana? Ini sudah pasti bisa. Kalau tidak bisa berarti kamu bacanya salah atau kamu sedang melamun ya mengerjakan soal ini. Pasti adalah sapi ya. Melahirkan itu sapi. Berikutnya. Nah, ini ya tentang meskipun berbentuk ikan, paus bukanlah termasuk dalam jenis ikan. Paus adalah hewan. Nah, jadi anak-anak yang namanya hewan paus itu bukan ikan paus ya. Karena ikan itu kan eh, bukan bertelur dan juga bukan melahirkan ya. Ya kan? Ikan itu bertelur di dalam perutnya lalu melahirkan anak.
Ovovivipar. Nah, di sini paus itu termasuk hewan mamalia. Apa itu hewan mamalia? Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya, atau seperti misalnya kambing itu mamalia ya, kambing itu. Sapi itu mamalia juga. Kemudian di sini hewan berikut yang berkembang biak dengan ovovivipar, bertelur sekaligus melahirkan ya. Mana yang bertelur dulu? Setelah itu yang di dalam perutnya telurnya itu melahirkan, yaitu hewan yang ini ular ya. Di dalam perut ular nanti ada telur ular, lalu telurnya menetas lalu keluarlah ular, seolah-olah seperti melahirkan itu. Berikutnya negara ASEAN yang mendapat julukan negeri gajah putih karena di sana terdapat gajah putih yang dianggap suci, yaitu negara Thailand. Ingat-ingat. Negara anggota ASEAN yang mendapat julukan petrodolar adalah, jadi di sini negara ini tuh punya kilang minyak yang sangat besar ya. Jadi negaranya tuh kaya akan sumber daya minyak bumi dan gasnya, yaitu Brunei Darussalam. Julukannya adalah petrodolar. Berikutnya penghasil timah terbesar di dunia. Ingat loh, negara ASEAN yang di dunia ini nomor 1 penghasil timahnya, berarti mengalahkan negara-negara lain, yaitu Malaysia. Ini sudah Pak Boy bahas di video sebelumnya. Nah, patung berikut ini terbuat dari bahan, kira-kira dari bahan apa? Sudah jelas ya, kayu kan jawabannya. Soal berikutnya, pembuatan patung berikut menggunakan teknik. Nah, di sini ada dari batu ya. Dari batu itu ya dibentuk sedemikian rupa sehingga tercipta seperti ini. Ada misalnya ada kepalanya ya di sini ya. Ada matanya, di sini ada gigi apa. Itu adalah menggunakan teknik apa? Yang benar adalah teknik pahat ya, menggunakan peralatan memahat nih namanya. Berikutnya. Nah, ini alat yang digunakan untuk memahat patung tadi. Patung seperti tadi itu dipahat menggunakan alat yang mana? Ya ini jawabannya sudah jelas. Alat yang seperti ini ya. Tuh, ini untuk bagian-bagian yang seperti ini untuk memahat batu yang keras tadi untuk dibentuk ya. Bukan menggunakan sembarang alat tentunya. Nah, perhatikan bahan-bahan berikut ini. Kaca, tanah liat, besi, kayu, plastisin. Bahan yang dapat digunakan untuk membuat patung. Jadi mana alat-alat yang untuk membuat patung? Kira-kira kalau patung kaca bisa nggak? Tidak ya. Tanah liat jelas. Besi bagaimana? Ya. Kayu, nah patung dari kayu kan bisa. Plastisin bisa juga kan? Berarti jawabannya benar adalah nomor 2, 4, dan 5. Nah, ini adalah seorang anak yang sedang melempar bola kasti. Arahnya kemana kira-kira? Itu menggunakan teknik melempar menyusur tanah. Karena ini arahnya ke tanah ya. Pandangan saat memukul bola mendatar. Ya, kalau mendatar itu lurus bolanya. Bukan ke atas, bukan seperti ini, bukan ya. Ini salah. Bukan juga ke bawah, ini juga salah ya. Yang benar adalah lurus mendatar seperti ini. Ini adalah pandangan kita harus secara ke arah datangnya bola. Berikut merupakan teknik menangkap bola mendatar. Kalau menangkap bola mendatar, bolanya itu lurus ke badan kita. Berarti gambar yang ini, yang kedua ya. Kalau gambar yang pertama ini menangkap bola menyusuri tanah. Nah, kalau gambar ini ya, menyusuri tanah. Nah, kalau gambar ini yaitu gambar ke atas ya, melempar bola melambung ini. Nah,